kayaknya lupa semua. Lupa, oke. Nah, masalah kedekatan sama putri ini, beliau nih. Ya, gimana ya Pak ya? Namanya orang yang udah lama mendambain anak. Iya, betul. Begitu putri diurus sama bapak dari bayi, apapun yang kemauan putri, apapun keinginan putri, jangankan mau minta, dia nangis saja. Kadang-kadang ibu kena marah, nangis gara-gara gigit nyamuk aja, kadang-kadang ibu yang kena marah. Saya tahu Pak, jadi iya, betul. beliau benar-benar sayang beliau putri gitu. Allah, astagfirullahaladzim. Yuk. Udah lah. Ini mas, Ada sosok yang datang. astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ibu tenang Bu, tenang. Siapa ini? Siapa? Kenapa kamu masuki tubuh ini? Siapa? Ibunya Putri. Ibu Dela. Kenapa? Ibu Dela kenapa? Udah Ibu Dela nggak usah. Ibu Dela nggak usah sedih. Udah semua udah kembali. Nggak perlu lagi mau menghantui kehidupan si Labu. Ya, nanti kita akan usahakan semuanya baik-baik seperti dulu lagi. Dan jangan dendam lagi. Putri sudah pulang bersama Len. Ya. Gimana? Ya enggak, jangan kayak gitu. Udah, itu Allah yang mungkin membalaskannya. Jangan kamu merasa kamu yang membuat dia seperti itu. Ya. Jadi kamu ini selama terus menghantui gitu. Oh, menghantui ya. Berarti beliau ini sering menghantui Walabu, tetapi belum bisa melawan atau menggoda, cuma sedikit ketika beliau kemarin mungkin ketika kena mentalnya mungkin, karena Walabu ini bukan orang biasa dari segi ilmunya. Kasih tahu kalau si Putri nggak balik tuh. Iya, itu si Putri udah pulang, udah bersama bapaknya, dan alhamdulillah Putri juga dibesarkan dengan sehat dan menjadi anak yang pinter. Ini sudah jalan Allah, dan kita juga harus berterima kasih juga kepada Allah. Nggak akan mungkin Allah yang membuat kejadian seperti ini. Kalau Allah tidak meridhoi, nggak mungkin seperti ini. Ya, memang Allah yang memang sudah rencana Allah semua, dan Ibu Wiwin juga sudah ikhlas semuanya. Nanti kita bawa Len sama Putri, nanti kita memaafkan. Semoga Walabu sehat dan bisa hijrah ya. Kamu supaya tenang di sana ya. Ya, udah nggak usah ini lagi. Saya antar kamu supaya kamu tenang di sana. Kamu ini adalah Korin. Saya tahu kamu ini jin, Korin. Ya, jadi jangan nipu saya, tapi saya tahu tujuan kamu seperti ini karena memang balas dendam, karena kamu memang tahu kehidupan si Dela dulu. Karena Dela sudah tenang di sana ya. Pergi kamu dari sini sebentar, Bang. Bangun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Istighfar. Jadi ini arwah apa? Ini jin dari jin Korinnya si Dela. Untung kuat.
Istighfar. Jadi gini, Bu apa namanya? Bu Iwin. Kebetulan saya sudah mendapat informasi dari sopir Ibu. Beliau ini yang lebih dekat daripada perjalanan, sampai beliau juga ikut dari setiap pekerjaan apa yang dilakukan oleh suami atau bapak ini ya, Labu ini. Ya mudah-mudahan lah kita terima semua yang terjadi ini, bahwasanya menjadi kehendak Allah. Dan di sini yang kita harapkan Bapak Labu ini segera sadar, karena yang menyadarkannya itu bukan saya. Ya, jadi kita, karena berhubung malam ini saya tidak membawa putri dan tidak mengajak Len, ya, tidak mengajak istri pertama dan kedua. Nah itu yang membuat beliau sadar. Karena saya jujur aja tidak mampu, ini sudah menjadi kehendak Allah. Nah, jadi di sini kita tidak mengajak Len ya. Kita tidak ngajak Len, tidak ngajak putri dan istri pertama dan istri kedua. Karena mereka ya, atas doa-doa mereka untuk memaafkan beliau ini juga insya Allah membuat beliau sembuh. Itu pertama, Bu. Dan ada lagi masalah beliau belum punya keturunan, itu yang saya tahu di situ. Beliau ini pernah mengambil persugihan. Jadi persugihan yang saya lihat di situ ya, sebelum Bapak ini menceritakan, makanya saya pengen tahu siapa yang paling dekat. Saya pikir istrinya, tapi saya nggak tahu. Tapi ternyata Bapak ini yang tahu sebagai sopir yang dulu kan sebelum Ibu nikah dia udah ikut ya. Nah, jadi di sini ada suatu ikatan janji. Nah, jadi saya di sini jujur Bu, untuk menyadarkannya saya belum bisa. Sebelum adanya istri Len Len sama si putri dan istri pertama dan istri kedua harus di sini mendoakan bersama supaya beliau sadar, karena di sisi lain memang mentalnya kena. Dan kedua, beliau ini dihantui terus oleh si Dela ini. Nah, jadi kena lah pas waktu kosongnya. Karena cukup klarifikasi dari sopir atau Bapak siapa tadi? Robi. Bapak Rodi ya, menceritakan semuanya, dan beliau juga udah minta maaf sama saya atas apa yang dilakukan oleh Walabu ini. Ya, jadi saya berharap mungkin malam ini saya kita mau jemput itu juga ya, Len sama si putri dulu juga, terus mau menghadirkan istri pertama dan kedua. Ya, mudah-mudahan saya mampu mengajak beliau besok supaya beliau sadar. Lalu kita selesaikan masalah. Lalu kita pengen beliau langsung bercerita semuanya. Nah, jadi sembari beliau seperti ini, Ibu jangan lupa untuk berdoa terus. Sholat terus kan Bu ya? Sholat terus, berdoa sama Allah, minta beliau kesembuhan. Seperti itu. Kasihan ya. Saya nggak nyangka saudara, di mana kemarin seperti, ya itulah kehendak Allah, jalan yang Allah berikan. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari tontonan ini untuk kita pelajari di kehidupan dunia nyata, yang bisa kita pelajari di sini. Ya, jangan suka menelantari istri atau bohong lah ya, demi yang jelas lah, seperti itulah. Saya nggak bisa berkata-kata. Oke Ibu, saya pulang, saya pamit karena mungkin saya nggak kuat juga lihat keadaan seperti ini. Jadi saya berdoa dari rumah, mudah-mudahan semua akan diselesaikan. Dan masalah ini sejujur aja, ini pertama ilmu kenapa saya tidak tarik, karena beliau belum sadar. Ya, beliau belum sadar, beliau belum belum normal kembali supaya untuk kita benar-benar beliau bisa kita sadarkanlah atau kita ajak bertaubat seperti itu. Ya, mudah-mudahan beliau sehat. Ibu, terima kasih banyak ya.
kami pamit. Pak Rodi juga terima kasih banyak ya. Kita Ibu juga Bibit, minta antar Bapak kami Rodi. izin. Jangan lupa doa Bu ya. Untuk baiklah saudara, mungkin sampai di sini aja. Udah kami akhiri.